juga aku kadang mikir hidup kok gini ya, kalau di rumah ada masalah di sini baik. Iya, Menurut penilaianku loh, soalnya aku merasakan aku sendiri bukan orang lain. pinter, Dari pengalaman aku sendiri. Tapi kalau pinter, aku di sini tuh pas baik, sengsara, nah, majikan jahat, tapi di rumah baik-baik mendukung. saja. Nah, Pokoknya gitu sih, nggak ada pilihan yang nggak ada benar. yang pas, belum ada yang pas gitu. Nah, benar. Itu benar sekali. Di sini Jadi enak loh aku kerja nih, termasuk enak banget sih. Ini makanya tinggal ibaratnya gini. orang menanam itu tinggal ambil metik buahnya gitu loh. Oke, gini. Kerja nggak begitu, ya sengsara sih, tapi bisa menghandle aku gitu loh. Majikan juga udah percaya gitu loh. Makanya kalau udah seperti itu jaga hubungan baik. Iya, ya makanya itu dianya ngomong gini, kamu boleh cuti, tapi ya nggak bisa nunggu lama aku. Kamu mungkin nggak bisa kembali gitu. Jaga hubungan baik, aku mau cuti nggak apa-apa, kamu cari orang ngejeng CC, tak tungguin, CC-nya dapet, aku tak pulang. Nanti kalau dia 2 bulan sebulan nggak cocok sama CC-nya, mesti nelpon sampean. Aku udah ngomong gitu. Terus? Udah ngomong gitu, tapi dia cuma senyum aja. Oh ya sudah nggak Nggak apa-apa. jawab. Iya nggak apa-apa. Senyum aja, senyumnya itu kan tanda tanya, senyum iya atau Enggak, senyum senyumnya pasti apa? iya. Tenang aja. Tenang aja. Kalau sampean Gitu ya. yakin bisa mengendalikan mbahnya, tenang aja. Iya, mengendalikan, soalnya mbak itu seperti bayi kecil gitu loh, nggak bisa apa-apa. Nenekku kena kanker. Iya. Kalau Dia juga nggak makan, nggak apa. Kalau sampean pikir sing tanda tangan anaknya apa mbak? Anaknya, mbak udah nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa mbak. Pokoknya yang ngerti cuma nama aku aja, manggil rawat, manggil apa itu juga panggil nama aku. Nek ngono wis yakin. Yang diingat dia cuma aku. Yakin aja. Nanti kalau dia ngejeng sampean pulang 2 bulan nih, mesti celuk-celuk jenenge sampean. Ambil lagi. Tapi ya soalnya kurang beberapa bulan lagi lah aku finish, makanya nyari peang. Enggak apa-apa mbak, enggak ada masalah. Jadi sekali lagi nyari solusi. Menurut aku bargaining power sampean itu jauh lebih kuat. Artinya gini, posisi sampean, posisi tawar sampean itu lebih kuat. Cuman sampean aja sing keweden dhewe. Menurut saya loh ya. Ya aku takutnya nggak begitu takut sih, cuman eman gitu Nah. lah. Aku dulu sudah pernah sengsara, ini tinggal baiknya aja, tinggal metik hasilnya lah, intinya gitu. Podo ae mbak. Aku tinggalin. Podo ae. Bukan takut eman, podo ae mbak. Jadi ya gimana, soalnya kan aku ya ngerti. kalau takut itu kan beda. Takutnya kalau dapat majikan nggak apa ya, keluar sih oke, tapi nanti dapat majikan nggak di sini nahan-nahan gitu, takut. Ini kan eman gitu loh, udah enak. Jadi gini, majikan udah percaya. Makanya kalau dalam prinsip hidup saya, semakin zona itu nyaman buat diri saya, itu semakin bahaya. Gitu ya? Ya kalau saya. Karena gini mbak, kalau kita di zona nyaman, kita tidak akan memikirkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam diri kita. Tapi giliran hal-hal itu giliran hal-hal itu mulai terjadi, goyah kita. Itu makanya saya bilang. Tapi aku nggak nyadarin itu. Nah, ya nggak apa-apa. Sampean manusia, menurut saya, sampean sangat manusiawi sekali, karena dimanapun manusia akan mencari hal atau tempat, situasi, keadaan yang membuat dia nyaman. Itu sangat manusiawi sekali. Jadi nggak ada yang salah dalam diri sampean. Tapi ketika kita akan menyadari bahwa zona nyaman itu terlalu lama, itu justru lebih berbahaya, karena kita akan bergantung dengan keadaan tersebut. Kita akan bergantung dengan kenyamanan tersebut, dan kita tidak melihat dunia yang lain, bahwa masih banyak hal-hal lain yang bisa kita pelajari, hal-hal lain yang masih bisa kita perbuat, hal-hal yang lain bisa membuat kita menjadi senang. Jadi di situ Mbak nggak masalah, bukan hal yang keliru menurut saya, tapi kita harus semakin menyadari posisi, keadaan, situasi, kondisi. Jadi Gusti Allah, sekali lagi, Gusti Allah itu memberikan dunia seisinya ini untuk
manusia itu menjadi pemimpinnya. Jadi kalau manusia menjadi pemimpinnya kan seharusnya manusianya yang ngatur toh. Yang ngatur situasinya, yang ngatur, yang mengendalikan keadaannya, bukan manusianya yang diatur dengan situasi dan keadaan. Bisa dipahami nggak? Dari kalimat saya ini sampean bisa memahami nggak? Agak tak ajak memikir lebih dalam dikit gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi yang menentukan itu sampean, bukan sampean ditentukan dengan keadaan. Nah, kalau orang sudah ketergantungan terhadap situasi dan keadaan, yang terjadi hidup itu ya wis berjalan seperti biasa. Tidak ada challenge. Padahal aku punya rencana mungkin ya 2 tahun lagi satu kontrakan lagi lah, ingin pulang gitu. Kalau bisa pulang terus gitu. Ya wis gak apa-apa. Sudah ada rencana itu. Tapi kok gimana nanti siap enggak mau pulang? Kok soalnya kalau ini ngomong di rumah ya, ngomong masalah pribadi. Kalau majikan ya itu masalahku. Siap. Ya, kalau masalah pribadi itu memang sulit banget untuk aku mau pulang. Soalnya gimana, aku tuh anak tunggal. Katanya punya saudara tiri, tapi nggak baik-baik saja sama aku dari kecil. Nggak rukun lah gitu intinya, seperti musuh bisa dibilang kayak gitu. Tapi aku yang dimusuhin, iya. Terus aku sudah nggak, bapak ibuku udah cerai dari aku bayi. Aku juga nggak sama mereka, aku sama nenekku. Terus nenek juga sudah berpulang. Aku sendirian sama anakku, suamiku dibawa apa itu janda. Suamiku terbawa janda kinclong. Nah, lanjut. Iya, suamiku sudah dibawa janda yang di rumah. Terus aku itu mau pulang mau ngapain? Mau usaha, aku juga udah di Hongkong tuh udah lama sih sebenarnya aku. Jadi kalau mau usaha di rumah apa itu belum pernah mencoba sama sekali. Kerja di rumah pun aku juga belum pernah mencoba sama sekali. Sekali kerja aku langsung masuk Hongkong sampai detik ini. Makanya mau pulang tuh cuma sama anak. Terus sekalian sekarang itu kondisi anakku sama aku yang 2 itu juga kurang baik-baik saja. Tapi sekarang sudah lebih membaik sih. Jadi aku cuma mikir anakku yang kecil itu gitu loh. Makanya kadang aku mau pulang tuh, pulang apa enggak? Kalau enggak pulang kok hidup terus kayak gini. Kalau pulang cuti kok kebetulan juga enggak bisa cuti gitu loh. Kalau mau terus di sini terus sampai kapan? Sampai aku siapnya kapan gitu loh. Aku sebenarnya siapnya bukan materi sih. Yang aku pikir nanti pulang aku usaha apa itu. Terus keduanya aku pulang itu loh untuk anak-anak, tapi anakku masih kecil, yang 2 itu gimana ya, anak udah besar itu udah punya jalan sendiri pemikirannya. Kadang aku rasa tuh kayak kurang cocok, apa mungkin dari kecil aku sudah nggak sama mereka, aku tinggal kerja ini atau gimana, jadi anaknya seperti itu, aku juga nggak ngerti. Jadi ini sekarang aku sudah berdiri sendiri tanpa siapa-siapa. Jadi mau bingung, mau melangkah itu bingung gitu loh. Ya kan ada saya, sampean bisa telepon saya kan? Ya iya sih, tapi kan di rumah ya kalau ada saudara sih nggak apa-apa. Aku nggak ada saudara gitu loh. Mungkin ada kakak, ada adik. Oke. Tak kasih solusi lagi mau nggak? Gitu. Tak kasih solusi lagi mau nggak? Nikah sama bapak saya. Bapak saya duda loh. Lah ini majikanku juga jejaka malah. Lah, ya kenapa nggak digasai loh? Enggak, dianya takut sama cewek. Dia bilangin dia aja. Takut. Enggak, bilangin aja sama dia. Ya, supaya aku lebih enak ya kan. Kamu boleh nikah sama aku kan. Aku biar dapat KTP, biar aku bisa jaga ibumu. Ya udah status KTP, nikahnya status KTP aja, nggak apa-apa. Lo ngomong itu nggak ada masalah, Mbak. Kan kamu belum ngerasain, perempuan dia yang enak. Takut loh sama cewek, bener-bener takut dia.
Padahal sudah berapa lama aku kerja di sini, 5 tahun ya, kontrak kedua ketiga, hampir habis lah kontrak ketiga ini. Itu kalau sama-sama jaga neneknya ngangkat gitu, berdua kan aku nggak kuat sendiri sih ngangkat, kadang bantu gitu dia tuh, bantu ngangkat bareng gitu, kesenggol tangan sedikit aja dia sudah kena seperti kena listrik gitu, Ya bagus no. tangannya takut gitu loh. Iya bagus no, laki-laki begitu ya bagus, serang terus. Tapi yang pinter nyerangnya. Aku yang nggak berani, Loh. akunya juga orangnya nggak agresif sih. Gini Mbak. Pokoknya kerja ya kerja gitu kalau aku. Oke, saya paham. Nggak ada pemikiran ke situ. Tapi kalau sekarang ada pemikiran diarahkan ke situ kan akhirnya sampean punya harapan toh. Aduh, berat banget. Nih, sampean sendiri aja ngomongnya. Sampean ngomongnya berat. Loh itu challenge loh, itu tantangan loh. Nggak ada menurut saya semua apa yang diberikan oleh Gusti Allah ke di dalam diri sampean, di dalam hidupnya sampean, itu semuanya harapan. Tapi sampean tinggal melihat ada nggak potensi harapan di situ. Gitu loh, Mbak. Kayaknya nggak ada. Ya, itu kan karena sampean sendiri. Nggak ada. Gitu loh. Jadi karena sampean sendiri. Nah, sing sange sampean umurnya berapa? Joko tuae. 47. Ah, ya kan tipis bedanya. 47, 48 iya. Aku 45, 46. Lah, lu nggak ada masalah selama gini loh, orang Hongkong itu ya. Oke, dipegang takut apa semuanya takut. Ya sampean yang nyerang. Kalau dia takut. Sampean yang nyerang gitu loh. Aku nggak berani. Lealah. Cemen ini nggak berani. Gini. Bukan dalam artian nyerangnya itu hal yang nggak baik ya, tapi intensitas melayani dianya juga sampean lebih, misalnya nyiapin tehnya, atau kalau sudah biasa nyiapin teh ya nyiapin apa selimutnya, apa celana dalamnya atau kaos kakinya atau apa, biar dia itu bisa membaca wanita itu tulus ya ternyata gitu. Gak sedikit loh cerita majikan-majikan yang mau nikahin cecenya itu gak sedikit loh Mbak. Tapi karena ketulusan hati, jadi sampean bukan genitnya itu genit bedo sing dalam hal yang negatif, enggak. Kaos kakinya dia, kaos kotangnya dia, sempak, semuanya kebutuhannya dia itu sampean memahami dan mengerti. Lama-lama kan dia terus mikir. Misalnya jenenge sampean Markona, kok kamu baik sama aku, sama mamaku. Ya baiklah gitu loh. Mong kamu bisa memberikan aku rezeki, memberikan aku uang untuk didik anakku, untuk nyekolahin anakku, untuk bikin di Indonesia. Gimana nggak baik? Kalau aku nggak baik kan kamu nggak kasih itu semua. Gitu. Lama-lama kalau pertanyaannya sudah menjurus ke situ, dia sebenarnya sudah kena di hatinya. Tinggal sampai aja membaca, oh kena perangkap iki. Oke, tambahin meneh. Ya kalau perhatian sih aku lihat dia tuh nggak ada perhatian, sama aja sih. Kalau makan kan kita cuma berdua gitu makan bareng pas dia libur. Itu ya diambilin makan. Aku diambilin gitu loh terkadang. Kadang aku masih ngapain gitu diambilin atau minum. Kalau beli makanan minuman cuma satu dikasihkan aku. Nah, lo wes, iku wes perhatiannya ada. Lah, aduh wis, Mbak. Aduh, sampean gak moco. Ya aku enggak pikiran sampai ke sana. Ya, perasaan sampean enggak peka. Nah, itu udah tapi mulai. Dia enggak gini gitu, cuma itu aja. Heeh, sampean jajal kok singsang. Lapo kowe kok gak kepingin nikah gitu loh. Bukannya orang hidup itu menikah enak, tanyain muisi ya sepurane nek aku takon ngono lho. Wis mulai mancing ya, kalimatnya. Kapan hari ada saudaranya tanya dia, kamu nggak nikah gitu. Kapan aku nikah, kapan pacaran, nggak ada waktu keluar. Aku jagain mamaku gitu. Kalau aku nikah nanti gimana, mamaku nggak ada yang jaga gitu. Berarti kan saya ingin loh Mbak, laki-laki yang setia dan mencintai orang tuanya, apalagi orang tuanya itu perempuan, laki-laki itu setia Mbak. Ini kunci ya.
Ini kunci. Iya, iya. Dan dia akan membandingkan. Nah, kalau sampean sudah merawat orang yang dicintainya, apa enggak dia melihat ketulusannya sampean? Padahal orang luar itu juga sudah melihat sih. Soalnya kalau kita jalan bareng sama mamanya ke taman gitu pas dia libur bareng gitu, katanya dia itu pacarku atau Nah. disenengin gue gitu. Iya, makanya Ada sampean banyak banget yang ngomong kayak gitu. makanya sampean dandannya juga jangan terlalu kelihatan kayak cece-cece. Agak Ya, aku kayak cece-cece dandane. Nah, sekarang Ya, oke. penampilanku ya Allah. Oke, sekali lagi sekarang kan ada harapan baru. Ini kalau sampean terima lo ya. Sampean boleh kok berdoa sama Gusti Allah kok. Kenapa enggak majikan Kiki mbok dadekno jodohku? Sampean ngomong kayak gitu boleh kok. Berdoa kan enggak ada masalah. Ini harapan baru. Jadi ben sampean enggak bingung. Meh mulai meh lapo lah. Ya udah itu harapan. Iya. Urusan Ya itu pulang urusan nikahnya nanti telepon sama sama saya aja kelar. Saya udah 16 pasang, udah nikah. Tinggal iya bener ya. tenang aja, so simple. Soalnya aku jadi malu, bener aku malu. Loh, sik Mbak, gini. Sebenarnya Begini, gak perlu ada sesuatu yang malu. Sekarang kan sampean ngajak diskusi, ngajak ngomong sama aku kan. Nah, sampean bisa setelah saya telepon gak sampean dengerin, sampean buang jauh-jauh bisa. Sampean renungkan kembali lagi setelah telepon kan juga boleh. Intinya tidak ada paksaan, tapi ketika ada kesempatan, ketika dunia ini bisa kita manfaatkan, kenapa tidak gitu loh. Iya kan? Nah, sampean boleh bertanya. Iya. Sampean boleh nanya sama Singsang. Mamamu sudah kritis. Beberapa tahun lagi nanti kalau mamamu sudah nggak ada, terus apakah hidupmu juga kayak gini? Coba, aku boleh nggak numpang hidup sama Nggak kamu? berani. Boleh nggak aku numpang? Laki-laki nggak berani. Kamu, ya sampean ngomong boleh nggak aku bisa numpang hidup sama kamu? Maksudmu? Nah, kamu kan laki-laki, aku perempuan. Haruskah saya menjelaskan itu semuanya? Nah, wis stop. Tinggal tandang gawe. Kalimatnya dimasukkan dikit pelan-pelan. Lama-lama dia berpikir, Markona, Kiven nambah aku ayo. Lah, ayo kan kayak gitu. Mungkin Ya, gini. jadi ketawa aku. Bukan, mungkin sampean karena Jadi bisa ketawa. mungkin ya harus dong. Sama Sandro itu bisa mangkel, bisa marah, ya bisa ketawa juga loh. Nek pinter ya bisa ketawa. Saya Enggak. sepaneng terus, mangga mikir gimana cuti. Masa aku harus meninggalkan ini yang enak gitu. Ngomong sama aku kok. Ngomong sama dukun yang ngene iki apa meneh dukun cabul. Jadi kayak gitu Mbak ya. Sekali lagi saya bilang harapan di depan itu akan banyak, tapi terkadang orang itu tidak mau melihatnya, ya, tidak melihat kesempatan-kesempatan itu, tidak melihat anugerah-anugerah Gusti Allah yang ada di sekitarnya. Nah sekarang saya cuma ngasih tahu ke sampean, gak usah bingung dengan masa depan. Di depan mata sampean itu ada sesuatu yang juga bisa digarap gitu loh. Di Indonesia ya sampean boleh dengan anak itu disetting. Kalau aku ya planningku memang panjang buat teman-teman PMI Hong Kong. Teman-teman PMI Hong Kong itu kan sudah susah di Hong Kong. Jangan sampai nanti ketika mendidik anaknya juga nggak jadi juga. Nah makanya aku berpikir bagaimana caranya anaknya bisa mengenyam pendidikan di Jepang dan mendapatkan visa kerja di Jepang. Namanya Tokutei Gino. Bagaimana caranya? Nah yang bayar siapa? Emaknya. Nah setelah bayar dan anaknya bisa dapat pekerjaan di sana, setidaknya emaknya kan bisa pulang Dele Hawa. Jadi hartanya itu kan ada di SMA. Anaknya. Lu nggak ada masalah, justru dari SMA itu kalau mulai digembleng. Oh gitu. Duh, makanya Mbak, saya bikin konten di hari-hari ini itu nggak cuma untuk mbak-mbaknya saja, untuk cece-cece yang ada di sini, tapi generasi berikutnya. Kalau mau tak ajak diskusi, tak ajak ngomong untuk membangun ke depan supaya merekanya jauh lebih baik. Ya harusnya kan tumpuan harapan di anaknya toh. Iya betul. Nah, tapi anakku kan
kayak gitu, masih belum terbuka hatinya. Nah, ya Malah dia sudah ya. ngomongnya gini, nambah beban aku. Kalau mau nikah dia keberatan gitu loh. Kalau aku nikah lagi dia keberatan. Tapi kok nggak adil ya, kenapa bapak nikah kok didiamin? Ya sampean Yang aku ngomong nikah kok nggak boleh pelan-pelan. gitu. Ya sampean bercerita pelan-pelan. Ya sampean membuka jalan berpikirnya dia, berkomunikasi gitu. Bahwa bukan Kayaknya ketidakadilan anakku, gitu. Kenapa? kayaknya anakku itu sudah terlalu dekat sama bapaknya. Saya dari kecil sama bapaknya. Ya nggak ada masalah dan itu juga tidak perlu disalahkan. Yang penting kan sama bapaknya sendiri, nggak bapaknya orang. Ya nggak apa-apa kalau sampean merasa bahwa Iya. hidup sampean harus dikerjakan sendiri, ya kerjakan sendiri. Ya salah satunya tadi itu harapannya. Gitu loh. Jadi jangan buntu pikirannya. Sampean itu membuntukan pikiran sampean sendiri, padahal kesempatan kiri kanan atas bawah itu banyak sekali. Boleh nggak saya bilang seperti itu? Iya, betul. Nah, makanya sekarang mulai belajar. Loh, nek ngomong karo wong ganteng sak donya ya pasti kayak gini, Mbak. Wawasannya. Iya, sudah mulai terbuka. Nah, wawasannya, Pemikiran sudah pandangannya. Loh, jangan salah loh. Nggak ada yang bisa diajak curhat atau ngobrol sama temen. Itu semua kalau ngomong sama temen gimana aku gitu. Kepulang aja gitu, nggak ada solusi. Deh, ya Nggak ada beda. solusi yang pas. Sama wong ganteng sak donya ya beda, Mbak. Jauh. Ya makanya itu cari kamu aku. Iya, ya kayak gitu tuh, Mbak. Makanya harapan di dalam semua kehidupan itu selalu akan ada. Adikku selalu bilang sama aku ketika ngomong bapak sekarang sudah ditinggal ibu, itu bukan masa dimana masa kesepian kesendirian, ini masa kesempatan kedua. Jadi adikku bilang kesempatan kehidupan kedua. Iya, tapi maksudnya gimana? Nah, maksudnya kan anak-anak udah pada selesai. Yang lain. Anak-anak udah pada selesai dengan hidupnya. Orang tua kan patut bersenang-senang. Oh gitu. Ya iya dong. Makanya terus makanya aku ngomong sama bapakku, "Pak, kamu boleh loh nikah lagi," aku bilang. "Siapa yang kamu mau?" Aku selalu bilang seperti itu. Enak banget, umpama anakku kayak gitu, aku seneng banget ya Allah. Loh, ya apa sih? Loh ya bedane ndidike sampean sama ibuku dulu kan nek ibuku kan aku dikeloni. Karo ibuku dideket. Nah, sampean kan enggak. Jadi maksud saya gitu loh. Enggak perlu risau dengan itu gitu. Itu sudah terjadi kan kita nggak bisa balikin loh. Iya kan? Dan aku orang yang sayang sama ibuku, pasti jelas aku membuat ibuku itu kena diabetes di tahun 2000, dia meninggal di 2019. Artinya ibuku kena diabetes hampir 19 tahun. Kita hanya bisa bertahan di situ dan di endingnya bapakku selalu ada di sampingnya ibuku. Makanya ketika ditinggal sama ibuku udah lost. Kamu mau apa aja? Iya kan? Minta duit ya kita transfer. Mau jalan-jalan ya oke, silahkan. Kemarin terakhir ke Jepang, ini nanti mau ada rencana kita mau sekeluarga lagi, nggak tahu ketemu di Jepang atau pulang ke Indonesia. Jadi itu namanya kesempatan kehidupan kedua. Dan setiap manusia selalu ada di fase seperti itu, termasuk sampean. Menciptakan kesempatan kedua buat diri sampean sendiri. Kemarin buat anak-anak sudah jalan, oke, ya udah nggak perlu disesali. Ya udah datang, kalian tak didik, sekalian nggak tak didik dari kecil sampai besar. Maafkan ibu, ya begini dan begitu. Tapi kalian sudah besar. Ya ibu minta maaf, kan intinya seperti itu. Sampean sebagai orang tua meminta maaf kepada anak itu kan the best. Hebatnya seorang ibu mengakui bahwa memang kalian tidak saya didik dari kecil sampai gede. Ya layak kalian membenci saya, tidak suka sama saya akan terima itu salah saya. Nangis itu anak. Sudah, aku sudah ngomong gitu, kapan hari pas dia ngomong nggak boleh nikah lagi. Ya nggak ada masalah, tapi mama kan butuh takutnya bahagia. Itu aku sakit hati yang kedua kali, takutnya yang kedua nanti bener saya nggak gitu loh. Dia cuma takut. Ya ketakutannya itu kan karena bener-bener sama sampean enggak lah. Nenek majikan atau singsang ya baik. Buktinya singsang ae gerung ngrasakno pelayanane sampean. Wis ngrasakno ya sida mermelek tang teng tong trot. Ngono lho, Mbak. Ya Allah, bener-bener bisa ketawa. Loh, iya mesni no. Beberapa hari udah lama banget
mikir terus gimana. Nek Gimana gitu. Nek saya nggak bisa merubah cara pandang dan cara berpikir orang, tutup aja channelnya Mbak. Iya sih. Nah iya, mau pulang pun tuh di sini juga kayak gitu. Ya Allah, cuma mempertahankan. Padahal gaji aku nggak ditambah loh sama majikan, tetap gaji full yang 46 itu loh. Ya Cuma enggak. dikasih lemburan gitu Ya aja. sudah, Tapi itu aku nyaman. makanya itu tidak usah dipersoalkan. Makanya target berikutnya adalah Iya, tapi aku Singsang. nyaman. Bagaimana ini hatinya Singsang? Padahal dia sudah ngasih kode-kode sama sampean, dikasih air minumnya, dibelikan makannya, diajak bareng dan dianggap bukan sebagai cece, tapi merawat mamanya. Lu gimana sih, Mbak? Namanya. Mulailah di ting ting ting. Aku nggak mikir sih, marahnya nggak ke situ. Makanya cewek apa yang di luar itu teman-teman itu semuanya pada ketawa kalau lihat aku itu gimana, kamu orang Indo atau Filipin gitu, mau tanya aku itu sungkan atau gimana. Tapi kalau sudah tahu aku orang Indonesia gitu, dianya oh Indonesia itu pacarmu ya, baik banget gitu. Yes, itu loh tanda. Gitu. Itu loh tanda. yang lihat kayak gitu, tapi aku enggak gitu loh. Yo sampean ngomong ini. Cuma yang lihat aja. Ngomong ini. Singsang. Itu di luar-luar sana itu dikirain kita itu pacaran. Tapi kalau menurutmu kita pacaran bisa nggak gitu? Langsung aja tembak. Dor. Waduh, aku belum punya kekuatan kayak itu. Sampean harus banyak bergaul sama kami, orang-orang gila, biar sampean ketularan. Ben gak uripe serius. Mikir sepaneng tambah tuwek, Mbak. Iya. Wes. Aku udah nggak pernah libur, jarang sekali libur aku. Ya wes. Untuk apa libur di rumah? Nggak libur aja, aku udah main HP sama nenek, ngapain gitu, nggak kerja juga nggak apa-apa. Pokoknya waktu makan tinggal tanya makan apa gitu. Dia juga beli, nggak masak. Sekarang neneknya kan sudah lulus. Sekarang bagaimana Singsangnya kelepek-kelepek sama sampean? Nah, wis. Ya itu belum. Itu minta resep kayaknya ya. Enggak, sampean berdoa aja sama Tuhan. Minta dekengan pusat. Iya. Dekengan atas. Iya, betul. Sampean berdoa terus. Sampean bacain semua. Terus kalau dia memberikan kode dan isyarat, tangkap isyarat itu. Jangan apatis. Iya, jangan cuek, jangan nggak peduli. Mulailah nanti tangan, mulailah apa semuanya. Lama-lama hati itu kena kok. Nggak sulit. Saya doakan lah. Sampean amin. Ibadah sunnah apa? Semuanya temanku doakan kayak gitu. Kok ini dapat doa lagi ya Allah. Piye sih ya jane. Makanya nanti berdoa lagi sama Gusti Allah, suruh kasih petunjuk supaya Singsang kelepek-kelepek. Aslinya Singsang itu ngasih kode, sampai aja nggak sensitif. Saya tidak peka dengan kode-kodenya. Coba perhatikan aja. Misalnya dia nggak ngomong apa-apa, cuma gitu-gitu aja. Iya, ya. Biasa gitu loh. Oke, tapi kan dari yang bos itu kok beda. Tapi kan tindakan perilakunya itu kan bentuk kasih sayang semuanya, bentuk perhatiannya semuanya. Lah iya, ya sampean bales. Sampean bales kasih sayang dan perhatiannya. Kan namanya juga bisa jadi dia gak menikah karena trauma sama perempuan yang kayaknya dia nggak ada waktu pacaran, dia ngomong. Ya sudah, kalau sama aku kamu kan nggak usah pacaran, gitu. Langsung kitven aja kan boleh gitu loh. Lagian kan aku juga di rumah, kamu bisa ngapa-ngapain kan bisa kita gitu loh. Hah? Gitu ya. Harus pinter. Kalau aku kan udah di rumah stay, kamu nggak usah bingung-bingung. Ngapa-ngapain kita di rumah juga bisa kan gitu. Iya, ngumpulin niat dulu ini. Iya, berdoa ya. Wes, gitu aja ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih banget, siap. Lega sekarang. Oke, sehat selalu. Bisa senyum, ketawa lebar. Siap. Iya, terima kasih. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bojoku Rene. Rene bojoku. Piye? Luwih semangat dadi bojone bapake bojoku. ben maratuaku
luwih happy. Kok bingung ngakno urip. Ora usah bingung-bingung karo urip. Iya. Padha Lho, cek koyo ngene lho. cek kenclung ta? Lah iya. Kok bingung. Ya, wes. Oke, siap. Siap. Closing lho. Oh. Mbak, gak usah bingung. Kalau ada peluang, Gasak. sat buat gak usah suwe-suwe. Oke? Saya tunggu di KUA Hongkong. Bye bye.